Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resturika Maulia dengan NIM 2303011108 dari kelas 3C Pagi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah lahir sebagai respon atas tantangan zaman, khususnya kondisi umat Islam di Indonesia yang sangat ini dipenuhi oleh praktik-praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Selain itu, dampak modernisasi dari penjajahan Belanda juga mempengaruhi cara hidup masyarakat. Dengan semangat pembaruan dan pencerah, Ahmad Dahlan menginisiasi gerakan ini untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Muhammadiyah tak lepas dari berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal, umat Islam Indonesia saat ini terjebak dalam praktek Syariah dan Khurafat. Sementara pendidikan Islam masih tradisional dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Secara eksternal, kolonialisasi Belanda memperkenalkan paham individualisme dan modernisasi yang mengancam identifikasi Islam masyarakat. Selain itu, gerakan kristenisasi semakin meluas melalui berbagai misi sosial, pendidikan, kesehatan. Dalam kondisi inilah Ahmad Dahlan bergerak untuk mendirikan organisasi yang mampu menghadapi tantangan tersebut dengan strategi yang terorganisasi secara modern. Pendekatan awal yang dilakukan Ahmad Dahlan adalah melalui pendidikan. Ia melihat bahwa pendidikan adalah kunci perubahan masyarakat. Dengan bergabung dengan organisasi Budi Utomo, Ahmad Dahlan belajar tentang sistem manajemen dan organisasi modern. Pengalaman ini menjadikan dasar dalam membentuk Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang rapi dan terstruktur. Setelah itu, melalui diskusi panjang dengan murid dan tokoh masyarakat, Muhammadiyah secara resmi diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda pada 22 Agustus 1914. Meskipun tanggal pendiriannya tetap merujuk pada 18 November 1912. Seiring waktu, Muhammadiyah berkembang pesat dengan berbagai amal usaha yang mencakup bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang mengintegrasikan pelajaran agama dan ilmu umum. Sistem pendidikan ini memberikan alternatif modern bagi masyarakat yang sebelumnya hanya mengenal pesantren tradisional. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah membangun rumah sakit, klinik, apotek untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat luas. Selain itu, organisasi ini juga mendirikan panti asuhan dan lembaga sosial lainnya untuk membantu kelompok rentan seperti anak yatim, kaum duafa. Lambang Muhammadiyah merupakan matahari bersinar dengan 12 sinar, menggambarkan semangat organisasi ini sebagai sumber penerapan spiritual bagi umat manusia. Layaknya matahari yang memberikan energi bagi kehidupan biologis di bumi, Muhammadiyah bertujuan menjadi sumber pencerah dalam kehidupan rohani masyarakat. Hingga kini, Muhammadiyah tetap konsisten dengan visinya sebagai penggerak dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Organisasi ini tidak hanya memberikan perubahan di Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi gerakan Islam modern di dunia.
Dengan semangat pembaruan yang diwariskan oleh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah terus berkembang, menghadirkan manfaat nyata di bidang kehidupan dan menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan Islam dan bangsa Indonesia. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Tajrid berarti upaya untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai bentuk penyimpangan seperti bidah, inovasi ibadah yang tidak berdasarkan syariat. Yang kedua, khurafat, yaitu kepercayaan yang tak mendasar. Yang ketiga, tahayul, kepercayaan pada benda gaib atau hal-hal gaib tanpa dasar syariah. Implementasi tajrid dalam Muhammadiyah. Yang pertama, permurnian akidah dan ibadah. Muhammadiyah menyerukan agar umat Islam berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis, tanpa bercampur dengan praktek-praktek tradisional yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, penolakan ritual yang tidak bersumber dari syariah. Muhammadiyah berupaya menghindari praktek seperti sesajen, kepercayaan pada benda keramat, ritual yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Yang ketiga, mendorong rasionalitas, mendorong umat Islam untuk beragama secara rasional, logis, dan berdasarkan dalil syariah. Yang kedua, yaitu tasjid atau pembaruan. Tasjid berarti upaya pembaruan dalam pemahaman dan praktik Islam untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar agama. Muhammadiyah berupaya menjadi Islam relevan dengan konteks modern melalui pendekatan tasjid. Kedua aspek tasjid dalam Muhammadiyah. Tasjid dalam aspek agama, reformasi pemahaman dan mendorong istihad atau pemikiran kritis berdasarkan syariah untuk memecahkan masalah-masalah baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pembaruan cara beribadah agar lebih sesuai dengan ajaran Islam murni. Yang kedua, yaitu tasjid dalam aspek sosial dan pendidikan. Pendidikan modern mengintegrasikan ilmu agama dan sosial pengetahuan ilmu dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, yaitu kesejahteraan sosial, mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Yang ketiga, responsif terhadap perubahan zaman, membawa Islam dalam konsep kehidupan masyarakat modern dengan tetap menjunjung nilai-nilai dasar Islam. Tasjid dan tasjid dalam praktek Muhammadiyah. 1. Gerakan dakwah berkemajuan. Muhammadiyah tidak hanya menyeluruhkan pemurnian ajaran Islam, tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam membangun peradaban modern, seperti mendirikan sekolah, universitas, sakit, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah mendukung penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk memajukan umat Islam seperti dalam pendidikan kedokteran, pendidikan dan sosial, praktek ibadah yang rasional dan sederhana. Misalnya penyelenggara sholat tarawih yang dilakukan tanpa tambahan ritual tertentu dalam pelaksanaan Idul Fitri sesuai dengan hasil ruqyat dan hisab. Relevasi tasjid dan tarjid di era modern. Muhammadiyah terus menjaga keseimbangan antara permurnian ajaran Islam, yaitu tajrid, dan pembaruan yang konseptual, yaitu tasjid, untuk menjawab tantangan modernisasi.
kedua watak ini, Muhammadiyah berupaya memberikan solusi keagamaan, pendidikan, dan sosial yang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang pada prinsip Islam. Sebagai gerakan Islam yang berkemajuan, watak tasjid dan tarjih merupakan membuat Muhammadiyah menjadi organisasi yang dinamis, inovasi, dan relevan sepanjang masa. Ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 telah tertransformasi menjadi salah satu gerakan sosial terbesar di Indonesia. Sebagai organisasi yang berakar pada nilai-nilai Islam, Muhammadiyah tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Melalui amal usaha yang beragam, Muhammadiyah menjadi simbol nyata Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Gerakan sosial Muhammadiyah bertumpu pada konsep teknologi Al-Ma'un yang mengajarkan pentingnya membantu fakir miskin dan anak yatim sebagai wujud nyata ibadah kepada Allah. Dalam ajaran ini, ibadah spiritual seperti sholat, puasa tidak cukup tanpa diimbangi dengan kontribusi sosial. Kiai Ahmad Dahlan memperpraktekkan ajaran ini secara langsung, mengajak para muridnya untuk memberikan bantuan konkret kepada masyarakat miskin, seperti memandikan anak yatim, menyediakan makanan, dan memberikan pakaian. Nilai-nilai ini kemudian berkembang menjadi dasar dari amal usaha Muhammadiyah. Sebagai gerakan sosial, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi besar di berbagai bidang. Dalam sektor kesehatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, klinik, dan balai pengobatan yang memberikan layanan tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Di bidang pendidikan, organisasi ini mendirikan ribuan sekolah dan perguruan tinggi yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam. Selain itu, Muhammadiyah aktif dalam memperdayakan ekonomi melalui koperasi, pelatihan wirausaha, menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Namun, perjalanan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah distribusi amal usaha yang belum merata. Sebagian besar fasilitas dan program Muhammadiyah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses manfaatnya. Selain itu, tantangan kesehatan masyarakat seperti stunting, angka kematian ibu tertinggi, dan rentannya cangkupan imunisasi menjadi alasan yang membutuhkan perhatian lebih. Di sisi lain, perubahan sosial dan teknologi menuntut ke Muhammadiyah agar program-program tetap relevan yang dengan kebutuhan zaman. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Muhammadiyah perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan inovasi. Salah satu langkah penting adalah memperluas jangkauan amal usaha ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga menjadi prioritas. Selain itu, Muhammadiyah harus terus memadukan nilai-nilai Islam dengan pendekatan modern untuk menjawab tantangan sosial yang kompleks. Sebagai organisasi sosial Islam, Muhammadiyah telah menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi landasan kokoh untuk membangun masyarakat lebih adil dan sejahtera. Mulai integrasi nilai agama dan kebutuhan sosial, Muhammadiyah menjadi bukti nyata bahwa agama tidak hanya relevan, tetapi juga dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan modern. Dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, Muhammadiyah terus melangkah maju sebagai pelopor perubahan sosial di Indonesia. Mulai perjalanan lebih dari 1 abad, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kontribusinya yang signifikan di berbagai sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan tidak hanya memberikan manfaat bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia di tengah tantangan global dan lokal. Muhammadiyah terus menginspirasi berbagai gerakan sosial yang berlandaskan nilai Islam dan berorientasi pada kemajuan bersama. Keempat, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Pada awal abad ke-20, kondisi pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan serius. Di kotonomi antara pendidikan agama dan yang tradisional dan pendidikan umum yang hanya dapat diakses oleh kalangan elit, menyebabkan tingginya angka buta huruf di kalangan pribumi. Dalam situasi ini, Muhammadiyah muncul sebagai gerakan pembaruan yang membawa paradigma baru dalam dunia pendidikan. Didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan tahun 1912, Muhammadiyah mengusung fungsi besar mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan modern yang berbasis nilai-nilai Islam. Sebagai gerakan pendidikan, Muhammadiyah memadukan permunian ajaran Islam dan modernisasi pendidikan. Pada masa awal, langkah ini diwujudkan melalui pendirian madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islami di Yogyakarta, yang menjadi cikal bakal pendidikan Muhammadiyah. Dengan mengintegrasikan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, Muhammadiyah tidak hanya menciptakan generasi yang berakhlak mulia, tetapi juga berkompeten dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Transformasi pendidikan Muhammadiyah terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada era kolonial, Muhammadiyah memperkenalkan metode pembelajaran, metode berbasis klasikal, melengkapi kurikulum agama dengan pembelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan pada masa setelah kemerdekaan. Muhammadiyah semakin memperluas jangka pendidikan dengan mendirikan institusi dari tingkat dasar hingga universitas seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, dan Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Namun perjalanan ini tidak lepas dari tantangan kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa, persaingan dengan lembaga pendidikan lain, dan tuntutan digitalisasi. Pendidikan menjadi ujian bagi Muhammadiyah. Untuk menghadapi, Muhammadiyah terus berinovasi. Transformasi digital diwujudkan melalui pembelajaran daring, seperti di inisiatif seperti Universitas Sumber Muhammadiyah atau Sumber UU. Selain itu, pengembangan kurikulum bilingual dalam mata kuliah matematika dan IPA menunjukkan adaptasi Muhammadiyah terhadap kebutuhan teknologi. Sebagai gerakan pendidikan, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada aspek akademi, tetapi juga pada pembentukan karakter. Prinsip teknologi Al-Ma'un yang mengedepankan nilai kemanusiaan menjadi landasan penting dalam mendidik generasi yang inklusif dan pendidikan terhadap sesama. Pendidikan Muhammadiyah dirancang untuk melahirkan individu yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga memiliki integrasi moral yang kuat. Di era digital, Muhammadiyah semakin menegaskan relevansi digitalisasi pembelajaran, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan juga kolaborasi internasional menjadi strategi untuk menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berbasis teknologi dan literasi global integrasikan dalam mengenalkan akar-akar nilai-nilai Islam. Prospek pendidikan Muhammadiyah di masa depan sangat cerah. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperluas jaringan global, Muhammadiyah mampu menjadi pelopor pendidikan Islam modern. Komitmen terhadap nilai-nilai keislaman yang berpadu pada inovasi menjadi kekuatan utama untuk membangun generasi yang berakhlak mulia dan juga berkemajuan.
Mulai perannya sebagai gerakan pendidikan, Muhammadiyah telah membuktikan bahwa Islam bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga solusi untuk membangun peradaban yang maju dan bermartabat. Pendidikan Muhammadiyah adalah wujud nyata dari Islam berkemajuan yang menjadi ilmu dan amal sebagai fondasi untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi mampu juga berkontribusi bagi bangsa dan negara. Yang kelima yaitu Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki komitmen besar terhadap memperdayakan masyarakat, termasuk perempuan. Sejak didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah menjadi pelopor dalam mewujudkan Islam yang kongresif, salah satunya melalui peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya pemberdayaan perempuan ini secara khusus diwujudkan melalui organisasi perempuan Muhammadiyah, yaitu Aisyah, yang didirikan pada tahun 1917. Aisyah menjadi bukti nyata bagi perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam Islam dan masyarakat. Dalam sejarahnya, organisasi ini memberikan perhatian besar pada pendidikan perempuan, kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan stipari perempuan dalam pengambilan keputusan. Pertama, Muhammadiyah percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, sejak awal Aisyah mendirikan sekolah-sekolah bagi perempuan, langkah ini menjadi akses bagi perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang setara dengan laki-laki. Pendidikan ini memungkinkan perempuan yang berpikir kritis, mandiri, dan kontribusi dalam membangun keluarga serta masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus utama Muhammadiyah. Peran pelatihan kewirausahaan yang diinisiasi Aisyah membantu perempuan meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha kecil. Hal ini tidak menjadi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga menciptakan perempuan menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Ketiga, bidang kesehatan menjadi perhatian penting Muhammadiyah. Organisasi ini mendirikan berbagai layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan memberikan perhatian khusus pada kesehatan perempuan dan anak. Selain itu, kampanye tentang kesehatan reproduksi dan pola hidup sehat terus digencarkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Yang keempat, Muhammadiyah juga mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, baik di ranah keluarga maupun organisasi. Dalam struktur Muhammadiyah dan Aisyah, perempuan diberikan ruang untuk menduduki posisi strategis, membuktikan bahwa Islam mendukung kepemimpinan perempuan. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan Muhammadiyah berakar pada nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkemajuan. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga berusaha menghapus stigma bahwa perempuan memiliki peran yang terbatas dalam masyarakat melalui kerja nyata di berbagai bidang. Muhammadiyah menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang menciptakan generasi yang kuat dan berdaya. Langkah-langkah yang dilakukan Muhammadiyah menjadi contoh bahwa agama dan modernisasi dapat berjalan seiring dengan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkemajuan. Dengan demikian, Muhammadiyah berhasil membuktikan bahwa Islam dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan perubahan yang signifikan bagi perempuan. Perjuangan yang dilakukan Muhammadiyah melalui Aisyah tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga memberikan kontribusi perempuan besar bagi pembangunan bangsa.
Yang keenam yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sejak berdirinya pada tahun 1912 telah berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Selain itu, dikenal sebagai perannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Muhammadiyah juga memainkan peran strategis dalam bidang ekonomi. Sebagai bentuk gerakan ekonomi, Muhammadiyah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekonomi bangsa secara luas. Peran Muhammadiyah secara ekonomi berakar dan prinsip keadilan sosial dan berpihak kepada masyarakat kecil. Sebagaimana dicontohkan pada ajaran Islam, salah satu bentuk kontribusi Muhammadiyah yang nyata adalah mengelola zakat, infak, sedekah secara profesional melalui Lazismu, lembaga amal zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah. Dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk membantu masyarakat miskin, tetapi juga membangun sekolah, rumah sakit, berbagai fasilitas sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memahami pentingnya distribusi kekayaan yang merata sebagai langkah awal menuju kesejahteraan sosial. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif dalam memperdaya ekonomi umat. Organisasi ini mendirikan koperasi dan Baitul Mal wat Tawil atau BMT yang memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Mulai program pelatihan kewirausahaan, Muhammadiyah membantu masyarakat meningkatkan keterampilan ekonomi mereka. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi praktis terhadap permasalahan ekonomi, tetapi juga mendorong kemandirian dan kreativitas masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Di sisi lain, Muhammadiyah juga mengolah amal usaha ekonomi yang mencakup minimarket, bank syariah, dan properti. Usaha-usaha ini dikelola secara profesional dan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi organisasi. Lebih dari itu, amal usaha ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sekaligus menjadi contoh bagi nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam pengolahan bisnis modern. Sebagai gerakan ekonomi, Muhammadiyah juga aktif mendorong menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Muhammadiyah juga sering terlibat dalam advokasi kebijakan ekonomi yang berpihak dalam masyarakat kecil seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan buruh, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sistem kritis Muhammadiyah terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan. Muhammadiyah dengan semangat al-ma'un telah membuktikan bahwa agama tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual, tapi juga dapat menjadi kekuatan transformasi dalam kehidupan ekonomi. Dalam mengintegrasikan nilai Islam dalam pengolahan ilmu, Muhammadiyah memberikan kontribusi besar bagi menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Sebagai kesimpulannya, Muhammadiyah telah berhasil menjadi gerakan ekonomi yang logistik dan berpengaruh. Perannya dalam mengolah ekonomi berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota organisasinya, tetapi juga masyarakat luas. Dengan berbagai amal usaha dan program pemberdayaannya, Muhammadiyah terus berkomitmen untuk menjadi motor penggerak ekonomi bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu peran kebangsaan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sejak didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan pembaharuan Islam yang tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada pembangunan masyarakat, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Peran ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab terhadap bangsa. Yang pertama yaitu peran di bidang pendidikan. Salah satu kontribusi utama Muhammadiyah adalah dalam bidang pendidikan, dengan mendirikan ribuan sekolah, madrasah, perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Muhammadiyah telah menjadi generasi muda yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Sistem pendidikan Muhammadiyah mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Hal ini menjadikan lulusannya siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Yang kedua yaitu pemberdayaan sosial dan kesehatan. Muhammadiyah juga memberikan peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai program kesehatan dan layanan kesehatan. Rumah sakit Muhammadiyah misalnya telah menjadi salah satu pilar pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan kepada kaum duafa, pendirian panti asuhan, dan memberikan pengembangan ekonomi umat menjadi bukti nyata bahwa Muhammadiyah tidak hanya berbicara soal keagamaan, tetapi juga tentang berpihak kepada rakyat kecil. Yang ketiga yaitu dinamika politik dan kebangsaan. Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik, ia memiliki peran penting dalam dinamika politik kebangsaan. Muhammadiyah aktif memberikan masukan strategis kepada pemerintah dan masyarakat terkait isu-isu kebangsaan. Dengan pendekatan non-partisan, Muhammadiyah berperan sebagai penjaga moral bangsa, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat, Islam berkemajuan sebagai panduan. Muhammadiyah mengusung konsep Islam berkemajuan, yaitu Islam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Konsep ini menjadi panduan dalam setiap aktivitas Muhammadiyah, sehingga nilai Islami dapat diterapkan secara konstruktual sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks kebangsaan, Islam berkemajuan ini menjadi solusi untuk meredam berbagai konflik, mempromosikan teknologi, toleransi, dan membangun masyarakat yang inklusif. Kesimpulannya adalah peran kebangsaan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting melalui pendidikan, pemberdayaan sosial, layanan kesehatan, dan juga Islam berkemajuan. Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu elemen penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat Al-Ma'un, Muhammadiyah terus mengabdi dan untuk kepentingan bangsa dan negara, menciptakan harmonisasi antara Islam dan nilai-nilai Islam dan prinsip kebangsaan. Melalui berbagai upaya, Muhammadiyah menjadi teladan bagi agama, dapat mendorong kekuatan penting untuk membangun peradaban bangsa yang maju, adil, dan makmur.